Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faradifa Mukoago. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat semua ya. Oke, baiklah. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan Word dan ini mungkin akan menjadi pembahasan terakhir dari Microsoft Word ya. Jadi saya akan lanjut pada modul yang ke-7. Nah, ini tentang performing mail match operations. Jadi untuk video yang 1 sampai 6 itu kalian bisa lihat di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like sama share ya. Siapa tahu teman-teman kalian membutuhkan beberapa penjelasan dari saya. Seperti biasa ya. Jangan lupa untuk subscribe. Oke, apalagi komen. Siapa tahu kalian bisa komen apa saja konten yang bisa saya buat untuk memperkembangkan channel ini jadi lebih baik lagi. Oke, yang pertama pada bagian yang ke-7 ini ada 2 materi yang akan saya jelaskan atau 2 bagian, yaitu yang pertama ada setup mail match dan yang terakhir atau yang kedua itu ada execute mail match. Nah, banyak bisnis dan organisasi lain itu berkomunikasi dengan pelanggan atau anggota mereka melalui surat, laporan berkas, dan lembar promosi yang dikirimkan pada setiap orang dalam daftar pengiriman. Cara mudah untuk menghasilkan satu set dokumen yang identik kecuali untuk informasi tertentu seperti nama dan alamat penerima adalah menggunakan proses penggabungan surat. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan menelaah langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan huruf, pesan email, amplop, label, katalog, dan directory yang berisikan variabel. Langsung saja kita ke Microsoft Word dan kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu tentang setup mail match. Setup mail match ini berfungsi sebagai pembuat surat, formulir yang ingin dicetak atau ingin dikirim lewat email beberapa kali. Jadi yang pertama itu kita akan mempersiapkan sumber data. Jadi sumber data yang valid adalah dokumen yang terstruktur seperti sebuah Word table, Microsoft Word Excel worksheet, Microsoft Access Database table, atau Microsoft Word Outlook contact list yang berisi seperangkat informasi. Jadi di sini itu yang pertama itu kita akan membuat persiapan sumber data. Jadi untuk pembuatannya itu kita menggunakan fitur mailings dan lalu kita ke start mail match, kemudian kita pilih ini, mohon maaf ada kekeliruan. Jadi kita ke select receptions, terus kita ke type new list. Jadi di sini itu kita diminta untuk memasukkan title, first name, last name, company name, dan others line 1. Jadi misalkan di sini saya contohkan untuk titelnya itu pegawai. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Terus untuk first name-nya itu nama saya sendiri ya, Faradifa. Untuk last name itu nama saya juga, Mukoago. Selanjutnya untuk company itu karena di sini orang tua saya itu berbisnis rumah makan, jadi saya mau company name-nya itu Rumah Makan Diva, RM Diva. Hanya sebagai contoh, dan address lainnya itu saya gunakan address tempat tinggal saya itu Buyat Barat. Nah, jadi kita tidak hanya bisa menggunakan satu, jadi kita di sini membuat sumber datanya itu sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau misalkan kita mau menambahkan lagi data atau sumber datanya, kita bisa mengklik ini new entry. Sesuai berapa kali pun itu bisa sesuai dengan yang kita mau ya. Dan karena di sini saya hanya memberi contoh, makanya saya hanya menggunakan satu saja. Terus saya klik OK. Nah, di sini kita akan diarahkan dokumen ini atau sumber datanya itu kita mau simpan di mana. Jadi saya simpan di sini saja dokumen atau ke download saja. Terus kita berikan nama dokumen itu atau file name-nya itu sesuai dengan yang kita butuhkan agar kita bisa mengingat
file apa yang sudah kita buat. Misalkan di sini saya memberikan nama Faradiva saja ya. Terus saya save. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita ke select receptions lagi, terus kita ke use exciting list. Nah, seperti ini. Terus kita masukkan lagi dokumen yang sudah kita buat tadi. Nah, ini. Kita ke download, terus kita ke dokumen tadi yang sudah kita buat, terus kita open. Nah, setelah itu kita ke select from outload contacts. Seperti ini. Nah, tapi di sini teman-teman, mohon maaf ya. Di sini no Microsoft Outlook profiles have been created in Microsoft Word Windows. Klik the start button dan penjelasan di sini itu saya tidak saya tidak memasukkan akun pada Microsoft Word Microsoft Windows ya. Jadi saya di sini jawabannya saat saya mau tambahkan kontak itu tidak bisa, karena di sini saya tidak memasukkan alamat email saya atau akun saya ke Microsoft Word ya. Seperti itu. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Selanjutnya itu kita mempersiapkan dokumen utama. Jadi kita dapat membuat sebuah dokumen Word dan kemudian menggunakannya sebagai dokumen utama untuk proses penggabungan surat. Jadi setelah kita membuat dokumen sumber datanya tadi, kita akan menggabungkannya dengan dokumen utama. Jadi kita dapat membuat sebuah dokumen khusus untuk proses penggabungan surat. Jadi misalkan di sini saya sudah mempunyai dokumen ini, hanya sebagai contoh ya. Sebagai contoh, ini adalah dokumen utama. Dan di sini pada modul ini juga saya mengikuti panduan modul. Ini untuk sumber datanya tadi ya. Contoh untuk sumber data ini seperti ini. Seperti ini. Dan ini adalah langkah-langkahnya, dan untuk dokumen utamanya itu seperti ini. Jadi ini hanya sebagai contoh. Nah, di sini untuk dokumen utamanya kita akan ke ini. Kita insert merge field. Terus di sini itu kita kita ke bagian yang pertama ini, terus kita insert merge field. Di sini kita memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan di sini saya mau menggunakan first name. Nah, otomatis first name-nya akan muncul di bagian yang sudah kita letakkan kursornya di mana. Yang sesuai yang sudah kita kehendaki. Jadi, karena saya memilihnya di belakang paragraf yang kedua, baris yang kedua, maka insert merge-nya tadi muncul di bagian sini. Seperti ini. Nah, kalau ini untuk bagian contohnya. Terus di sini kita spasi. Nah, terus kita mau menambahkan itu ada company name. Nah, akan muncul seperti ini. Lagi itu kita mau menambahkan misalkan city-nya, nah seperti ini. Nah, jadi ini salah satu contohnya. Ini ada di sini address block sama greeting line. Seperti itu. Hanya sebagai contoh saja ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah dokumen utamanya. Setelah selesai, terus kita ke sini address block. Nah, di sini kita memilih ya, mau dikirim ke siapa, di insert reception name in this format. Misalkan di sini saya memilih Josh Randall JR. Nah, begini. Kita mau formatnya itu seperti apa. Jadi tampilannya itu akan seperti apa. Mau yang Joshua Randall JR, maka tampilannya akan seperti ini. Seperti yang bisa kalian lihat di sini. Ini Faradiva Mukoago, RM Diva Buyut Barat. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau misalkan saya pilih yang lain, nah tampilannya ini pegawai Faradiva Mukoago, rumah makan Diva Buyut Barat, atau bisa juga The Randall Family. Semuanya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan saya pilih yang seperti ini, terus saya oke. Nah,
maka akan jadi seperti ini. Ketika saya highlight merge field, nah terus selanjutnya ke step by step. Setelah sudah, terus kita ke ini step by step file merge wizard. Nah, kita misalkan kita sudah menggabungkan ini ya, dokumen sumber datanya tadi sama dokumen utama. Contohnya sudah kita buat ya, seperti tadi kita sudah membuat. Lalu misalkan saya mau mengirimnya lewat email, maka kita pilih tadi step by step. Selanjutnya kita pilih use an exciting list, kemudian ke starting document. Selanjutnya kita sudah pilih use the current document. Select exceptions, karena ini kita sudah buat ya. Saya sudah ada contoh sebelumnya. Selanjutnya select preview you letters. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman, seperti ini. Misalkan ini adalah dokumen sumber datanya, dan di sini adalah dokumen utama, seperti ini. Jadi akan jadi seperti ini ya teman-teman, setelah kita memilihnya. Kemudian sebelum kita mengirimnya ke orang yang kita tuju, maka kita harus mengecek apakah dokumen ini sudah benar ataukah ada yang salah dengan menggunakan ini, fitur auto check for errors. Nah, setelah itu kita klik auto check for errors. Nah, karena tidak selanjutnya kita oke. Nah, saat sudah komplit, saat sudah selesai, maka dia akan kembali seperti ini. Nah, kalau kita mau kirim ke email, kita ke step by step. Terus kita memilih email message. Misalkan kita mau mengirimnya ke lewat email message. Nah, kita pilih ini. Untuk ini untuk tampilan ya, seperti ini. Oke. Selanjutnya yang kedua itu execute mail merge, yaitu setelah kita menentukan sumber data yang ingin kita gunakan dan masukkan ke dalam bagian penggabungan dokumen utama, kita dapat meninjau dokumen yang digabung sebelum penggabungan. Jadi setelah seperti yang saya sudah jelaskan tadi, setelah kita sudah menentukan dokumen ini sudah benar, maka kita tinggal mengklik finish. Kita tinggal klik setelah kita auto check. Kita sudah auto check, maka kita ke finish. Setelah kita auto check, kita ke finish and merge, dan kita pilih edit individual documents. Nah, kita pilih all. Oke. Nah, seperti ini. Tapi di sini ada beberapa peringatan untuk saya, yaitu menggunakan spelling grammar of this document untuk mengecek dokumen apakah ada kata yang salah ya. Seperti itu.
Setelah itu kita mau kalau misalkan kita mau print dokumen ya kita pilih print dokumen. Kalau misalkan kita mau kirim ke email message ya kita menggunakan ini. Kita ke sini terus kita misalkan email address-nya email address, terus kita masukkan subject line, mail format, mau formatnya seperti apa, terus kita all, terus kita oke, seperti itu. Oke, sekian pembahasan dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua ya. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan dalam penjelasan ataupun dalam pembuatan video, karena saya hanyalah seorang manusia biasa. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Semoga ini membantu kita semua. Saya Farah Diva Muko Ago undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.